Halo sahabat Story Movie, kembali kita bersama akan berpetualang dalam cerita singkat tentang sebuah film. Tetapi sebelum itu, silakan sahabat tekan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Yuk, kita langsung saja ke ceritanya. Kali ini Mimin akan ajak sahabat Story Movie untuk kita melihat lebih jauh tentang keindahan seni bela diri di setiap kepribadian dan karakter yang berbeda. Film ini menceritakan tentang seorang ahli kungfu yang dipenjara oleh sebab pembunuhan tak disengaja, dan dengan mengharap sebuah imbalan agar terbebas dari kurungan, ia menawarkan diri untuk membantu polisi menangkap seorang pembunuh berantai yang sedang berkeliaran, serta mencari jati diri dan sebuah pengakuan. Scene film diawali dengan diperlihatkan seseorang yang sedang berjalan dengan keadaan muka lebam dan penuh bercak darah masuk ke markas besar polisi. Adalah Ha Hao Mo, seorang ahli seni bela diri kungfu yang menyerahkan diri karena pembunuhan tak sengaja selama perkelahiannya dengan sang rival. 3 tahun kemudian, terlihat kerumunan polisi yang sedang melakukan olah TKP pasca kecelakaan maut yang baru saja terjadi. Penyidik mengidentifikasi bahwa korban tidak mati karena kecelakaan, akan tetapi ada seseorang yang juga ahli bela diri dengan sengaja menghabisi nyawa korban serta meninggalkan jejak sebuah walet besi terukir. Scene film berpindah ke penjara Stanley, tempat Ha Hao Mo dipenjara oleh karena kasusnya 3 tahun silam. Ketika sedang asik berbincang dengan rekan sepenjara, ia kedatangan ketua geng penjara dan memintanya secara paksa untuk pergi dari meja itu. Tak ingin membuat keributan, Ha Hao Mo mengajak sang rekan untuk berpindah tempat. Sesaat, sebuah berita pembunuhan disiarkan di sebuah media televisi. Mendengar nama sang korban disebutkan, Ha Hao Mo beranjak dari tempat duduknya dan segera menemui sang petugas sipir guna menawarkan diri membantu pihak kepolisian dalam menangani kasus yang baru saja disiarkan. Diketahui bahwa Ha Hao Mo mengenal ciri dan sepak terjang pelaku di balik pembunuhan tersebut. Merasa permohonannya tak diindahkan, bahkan dibuat lelucon oleh sang petugas, Ha Hao Mo mencari jalan lain untuk menempuhnya. Ia membuat suatu keributan besar di dalam penjara tersebut dengan menghajar ketua geng serta semua narapidana yang menjadi rekannya. Akhirnya ia ditangkap dan diamankan. Di sini, Ha Hao Mo mendapat satu kesempatan untuk berbicara dengan sang pimpinan kepolisian. Ha Hao Mo mengatakan bahwa ia mengetahui apa yang dipikirkan dan menjadi target si pembunuh berantai tersebut adalah seorang ahli bela diri yang akan membantai semua master bela diri lainnya, sehingga ia bisa menjadi yang nomor 1. Ha Hao Mo berjanji akan membantu polisi untuk menangkapnya, asalkan dia dapat terbebas dari penjara tersebut. Namun sangat disayangkan, semua pernyataan yang keluar dari mulut Ha Hao Mo dianggap tak rasional bagi para penyidik. Sebelum pimpinan kepolisian meninggalkan ruangan itu, Ha Hao Mo mengabsen 7 nama yang dia yakini akan menjadi korban selanjutnya. Scene berpindah pada satu karakter yang adalah tersangka di balik pembunuhan berantai ini, dan ia sedang menulis 1 nama lagi yang akan menjadi target pembunuhan selanjutnya. Adalah seorang master bela diri terbaik di Asia yang telah pensiun sekian tahun silam
dan memilih untuk melanjutkan karirnya sebagai seorang seniman. Fung Yusao pun menantangnya, mengajak berduel sampai mati. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Seorang ahli bela diri yang sangat terkenal dengan kekuatan kakinya pada akhirnya tumbang di tangan Fung Yusao. Ia pun meninggalkan jejak sebuah walet besi terukir sebagai tanda atas kemenangannya. Sampailah berita pembunuhan yang kedua ini ke polisi. Mendengar kabar bahwa telah jatuh kembali korban oleh pembunuh yang sama, sang pimpinan polisi pun teringat akan perkataan Hahoumo dan langsung mendatanginya, mengatakan bahwa orang yang kemarin ia sebutkan benar-benar menjadi korban. Dengan mengetahui sepak terjang pembunuh berantai itu, Hahoumo berkata bahwa korban kedua tersebut mati disebabkan oleh tendangan yang sangat kuat. Di sini, polisi mulai mempercayai perkataan Hahoumo serta terkuaklah fakta bahwa pembunuh berantai tersebut mengincar seluruh ahli bela diri dan melawannya berdasarkan kemampuan yang mereka miliki masing-masing. Keesokan hari, Hahoumo dibebaskan bersyarat oleh kepolisian guna membantu mereka menuntaskan kasus pembunuhan berantai tersebut. Kemudian mereka pergi ke Mongkok karena Hahoumo meyakini bahwa pelaku akan pergi ke sana untuk mengajak duel master bela diri gulat yang ada di sana. Benar saja, selang beberapa menit berlalu sebelum Hahoumo bersama anggota kepolisian tiba, telah terjadi pembunuhan di tempat tersebut. Dengan melihat jasad korban, Hahoumo menganalisa apa yang telah terjadi pada mayat tersebut, dan ia menjelaskan bahwa dengan menggunakan teknik gulat, dengan cara demikian pula Fung Yusao mengalahkan sang master gulat tersebut. Bahkan terlebih sadis lagi, ia juga menggeser beberapa struktur tulang lawannya dan membuat mati saat itu juga. Setelah selesai menganalisa apa yang telah terjadi pada korban, sepintas Hahoumo melihat sang pelaku pembunuhan berantai tersebut dan ia mengejarnya. Namun sayangnya, Hahoumo tak dapat melanjutkan pengejarannya oleh karena ketinggian dan jarak antar gedung yang terlalu jauh. Ia pun melanjutkan langkah kaki untuk pulang menemui sang istri yang setelah sekian lama terpisah. Hahoumo mendapat pelukan erat sang istri. Setibanya di rumah, saat membuka sebuah kotak, Hahoumo dikejutkan dengan adanya sebuah walet besi terukir. Ia pun menanyakan, dari mana asalnya benda itu? Sang istri menjelaskan bahwa ada seorang pria pincang berumur 30-an yang datang beberapa bulan yang lalu memberikan benda itu kepada Hahoumo. Akan tetapi sang istri menjawab bahwa Hahoumo sedang tidak ada di rumah. Lalu ia pun menyimpannya. Scene film beralih pada Fung Yusao yang tengah merenungi tentang hidupnya di masa lalu, di mana istrinya tengah menderita sebuah penyakit dan menjadikan karakter Fung Yusao berakhir menjadi seorang pembunuh. Keesokan harinya, Hahoumo beserta sang istri pergi untuk menemui seseorang yang mengetahui arti dari walet besi terukir tersebut. Orang itu menjelaskan bahwa di masa dinasti terdahulu, para ahli kungfu berkumpul di Beijing untuk melakukan sebuah pertandingan. Dan
Yang menang akan mendapatkan sebuah walet besi terukir sebagai sebuah simbol kehormatan baginya. Tiba-tiba, seseorang yang ada di tempat tersebut berceloteh, memberitahukan sesuatu kepada Hahaumo bahwa 6 tahun silam dia pernah dikalahkan oleh orang yang sama, dan ia meninggalkan walet besi terukir bersamanya. Ia juga memiliki sebuah penyakit yang membuat panjang kakinya berbeda, dan ia mengatasi kelainannya tersebut dengan latihan yang sangat keras, sehingga pada akhirnya mendapat sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Mendapat informasi ini, Hahaumo beserta polisi pergi menuju tempat tinggalnya. Namun sesampainya di sana, ternyata mereka tak mendapati apa-apa. Sesaat, ibu kontrakan menceritakan bahwa Fung Yusao adalah seorang pengangguran dan hanya menjadi beban keluarga, sehingga ia memutuskan untuk berlatih kungfu bersama istrinya yang mempunyai penyakit kanker di tubuhnya. Perjalanan Hahaumo berlanjut dengan pergi menemui seorang ahli pedang yang ia yakini akan menjadi incaran Fung Yusao selanjutnya. Namun sesampainya di sana, ia nampak baik-baik saja, dan diketahui ia sudah berhenti memegang pedang karena kecelakaan yang menimpanya 2 tahun silam. Di sisi lain, ternyata Fung Yusao memilih untuk menarget seorang murid dari sang master pedang tersebut. Pertarungan sengit antara Fung Yusao dan sang ahli pedang pun tak terelakkan. Dan lagi-lagi, Fung Yusao dapat memenangkan pertarungan tersebut hanya dengan sebuah cutter kecil di tangannya. Tak lupa, ia juga meninggalkan sebuah walet besi terukir sebagai tanda bahwa ia telah berhasil mengalahkan sang master. Hingga kasus pembunuhan berantai yang keempat, sang pimpinan polisi belum berhasil menangkap Fung Yusao. Dan dalam waktu 3 hari, jika kasus ini tak terselesaikan, maka ia terancam dimutasi, sedang Hahaumo akan dikembalikan ke dalam sel. Hari berganti. Setelah serangkaian penyelidikan berdasarkan bukti serta rekam jejak Fung Yusao, pihak kepolisian menemukan satu tempat yang diyakini akan didatangi oleh Fung Yusao. Adalah rumah sang nenek yang terletak di sebuah desa, dan diketahui esok hari Fung Yusao akan datang untuk merayakan hari ulang tahun mendiang istri tercinta. Pihak kepolisian bergegas mendahului mengambil posisi, memasang CCTV di beberapa titik, serta bersiaga penuh. Benar saja, keesokan harinya, Fung Yusao datang ke tempat itu. Scene film flashback ke masa lalu, di mana Fung Yusao mengingat bahwa ia sendiri yang membunuh sang istri karena tak tega melihat kanker yang dideritanya. Tiba-tiba Fung Yusao merasakan sesuatu yang ganjal. Adanya bahaya yang mengancamnya. Ia pun segera membelokkan perahu motornya ke tempat yang tersembunyi dan menghilang. Sesaat ia melakukan perlawanan dengan menyerang satu persatu polisi. Sedang Xinjing yang berusaha membantu sang suami dengan mencuri abu mendiang istri Fung Yusao berakhir tragis dengan tertancapnya golok Fung Yusao di bahunya. Hahaumo datang dan bersedihlah ia melihat sang istri terkapar di tanah.
Segera ia meminta pertolongan kepolisian untuk menangani istrinya yang terluka, sedang ia sendiri mengejar Fung Yuzhao. Kedua rival ini bertarung dan terjatuh ke dalam danau. Fung Yuzhao berhasil mencuri perahu motor milik polisi dan menabrakkannya serta melarikan diri. Dari kejauhan, Ha Haomo mengutarakan isi hati dan mengakui bahwa ia pernah bertemu Fung Yuzhao sebelumnya. Dan alasan Fung Yuzhao menemui Ha Haomo adalah untuk mengajaknya bertarung sampai mati, untuk menentukan siapa yang akan menjadi nomor satu di dunia kungfu. Jika menolak, maka Fung Yuzhao akan membunuh istrinya. Di sisi lain, sang pemimpin kepolisian tersebut tak mau menyerah, menyelidiki dan melihat siapa yang akan menjadi lawan Fung Yuzhao selanjutnya. Setelah mengantongi sebuah nama, ia pun menyadari bahwa Ha Haomo lah yang akan menjadi target selanjutnya. Di satu kesempatan, final fight antar sang ahli kungfu pun tak terhindarkan. Ha Haomo sempat terseret oleh truk dan membuat punggungnya terluka parah. Ia pun pingsan. Ketika tersadar, ia melihat Fung Yuzhao telah terbujur kaku, tak bernyawa di hadapannya. Ia tertembak oleh sang pimpinan polisi tersebut. Di akhir kisah, Ha Haomo pun dibebaskan tanpa syarat. Demikian sahabat Story Movie, kita telah melihat sisi dramatikal dari sebuah keindahan seni bela diri kungfu. Harapan Mimin, semoga sahabat Story Movie sehat selalu, dan jangan lupa like, subscribe. Sampai bertemu di petualangan selanjutnya. See and love you all.